Ya, perkenalkan nama saya Abraham, NIM 811141926. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel jurnal saya yang telah saya submit mengenai pemberdayaan serikat pekerja dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, lanjut. Jadi dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 lalu, DPR mengesahkan undang-undang baru, yaitu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dengan tujuan untuk memperbarui undang-undang yang lama yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, jadi inti dari disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu harus menciptakan lapangan kerja, karena Indonesia sendiri memiliki 130 juta tenaga kerja yang kalau bisa dibilang cukup besar ya. Dan itu setiap tahun itu ada 2 sampai 3 juta tenaga kerja baru. Terus juga ada yang menganggur sekarang ini sekitar 7 juta pekerja, maksudnya angkatan kerja, dan 43 juta yang bekerja namun mereka tidak sepenuhnya bekerja gitu. Yang artinya mereka bukan pekerja tetap, atau misalnya juga mereka yang bekerja kurang dari 40 jam dalam seminggu. Nah, jika fokusnya pada tenaga kerja, ya seharusnya fokusnya juga pada perusahaan kecil dan mikro, karena perusahaan kecil dan mikro ini bisa juga menjadi perusahaan yang menambah lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Sebenarnya ada 3 faktor sebenarnya yang mempengaruhi terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama ada daya saing Indonesia yang masih rendah, kemudian ada perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dengan terjadi kecenderungan penurunan dari target 6% sejak 2010, terus juga pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,4%, kemudian terus menurun pada 2014 hanya 5%, dan pada 2018 juga masih sekitar 5,3%. Yang ketiga juga pertumbuhan ekonomi ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera gitu. Jadi beberapa pulau-pulau lain itu masih terpinggirkan lah. Nah, jadi rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu memberdayakan masyarakat sebagai serikat pekerja demi menciptakan suatu prinsip keadilan kesetaraan antara majikan dan karyawan. Jadi sebenarnya ini apa ya namanya ya? Bagaimana? Apakah sudah terimplementasikan gitu ya? Yang sebenarnya menjadi topik di sini gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi Omnibus Law itu adalah praktik yang mempersiapkan undang-undang seperti yang dilakukan di negara-negara yang memelihara sistem Anglo-Saxon, seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina, dan lainnya. Jadi proses ini disebut legislasi omnibus, dan produk tersebut disebut undang-undang omnibus. Jadi omnibus ini adalah metode untuk mencapai peraturan atau undang-undang yang terdiri dari banyak masalah topik untuk tujuan tertentu untuk menafsirkan standar peraturan. Jadi itu kalau kita sering dengar berita juga lebih apa ya, menyederhanakan peraturan-peraturan yang rumit begitu, sederhana. Nah, jadi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dikembangkan sebagai undang-undang dapat menyeimbangkan antara 3 spesimen umum, yaitu pertama aturan ekonomi harus memastikan efisiensi pasar, terus juga kadang-kadang mempromosi yang memadai untuk daya saing dalam faktor-faktor bisnis. Yang kedua, peraturan sosial harus mempromosikan internalisasi semua aktor yang relevan. Yang ketiga, perjanjian administratif yang bertujuan untuk memastikan fungsi sektor publik dan swasta. Nah, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah menjanjikan 9 kemudahan berusaha pemberian perlindungan kepada usaha mikro dan kecil menengah gitu. Ya seperti yang saya bilang, UMKM ini merupakan salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu, mensupport lah. Nah, jadi ada pertama izin tunggal untuk UMK, yang kedua pemberdayaan usaha mikro kecil terpadu, kemudian ada kemudahan pembiayaan dan insentif fiskal, kemitraan UMK, terus pemerintah pusat dan daerah bisa memberi insentif dan kemudahan berusaha bagi usaha menengah dan besar yang bermitra dengan UMK. Terus juga produk UMK bisa diprioritaskan dalam pengadaan jasa pemerintah. Terus pemerintah diprioritaskan penggunaan dana alokasi khusus bagi pengembangan UMK, bantuan dan perlindungan hukum, serta kemudahan untuk koperasi. Nah, juga kemudian ada di sini ada pemutus hubungan kerja gitu. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini tentang ketenagakerjaan mengatakan bahwa
Jika buruh gagal dalam masa percobaan dan majikan menderita kerugian yang berakibat dengan penutupan perusahaan, karena mungkin juga buruh melakukan kesalahan, majikan dapat memutus kontrak karena berbagai alasan. Masa percobaan paling lama 3 bulan, dengan ketentuan majikan dengan jelas menyatakan bahwa ada masa percobaan pada awal hubungan kerja. Jika tidak, maka dianggap tidak ada masa percobaan. Nah, terus ketentuan lain adalah bahwa pemberi pekerja yang mengajukan pelatihan tidak boleh diberikan masa percobaan. Jadi, pemberhentian pekerja atau buruh yang telah bekerja di perusahaannya berarti selama beberapa bulan pekerja tersebut, walaupun mungkin juga sering diberi peringatan, ia juga tidak mau berubah sikap dan perilakunya sehingga bisa dilakukan PHK. Nah, resolusi PHK ini, seperti yang sudah saya tampilkan di sini, pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, di sini dibilang bahwa pengusaha, pekerja, buruh serikat ini, harus melakukan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja gitu. Itu maksudnya okelah, sama gitu kan dengan undang-undang untuk paragraf pertamanya. Lanjut di paragraf keduanya, dalam hal segala upaya telah dilakukan tapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan. Nah, di sini harus dirundingkan dulu oleh pengusaha dan serikat pekerja gitu. Atau dengan buruh buruh apabila pekerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Namun di Undang-Undang Omnibus Law ini dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Maksudnya itu alasan pemutusan hubungan kerja diberitakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat buruh gitu. Terus kemudian dalam hal pekerja telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, maka penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja dengan atau serikat buruh gitu. Kemudian dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha dapat memutus hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dalam lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka perusahaan bekerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, kemudian dari segi jam kerja gitu. Jadi di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja itu. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, untuk waktu kerja itu fleksibel, maksudnya 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu. Kalau misalnya kerja 6 hari, 6 hari kerja, maka dalam 1 minggu berarti 8 jam 1 hari dan 40 jam seminggu. Kalau untuk 5 hari kerja dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja tadi, sorry. Kemudian ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat itu tidak berlaku bagi sektor tertentu. Oke, lanjut kalau untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, setiap pengusaha wajib melaksanakan waktu kerja, terus juga waktu kerja ya sama, kurang lebihnya sama seperti yang di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Terus pelaksanaan kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja gitu, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Oke. Nah, sebenarnya kalau bisa saya simpulkan di sini kan tadi kan pertanyaan bagaimana ya. Jadi Omnibus Law ini sebenarnya adalah metode untuk mencapai peraturan atau undang-undang yang terdiri dari sejumlah pertanyaan atau topik untuk tujuan khusus yang menghasilkan standar peraturan gitu. Jadi memang benar untuk menyederhanakan suatu peraturan gitu. Nah, juga Omnibus Law ini agak berbeda dari kebanyakan struktur peraturan dalam hal jumlah materi yang dicakup sejumlah besar objek gitu ya dan kompleks gitu. Nah, tapi terjadi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini masih tersebar di berbagai daerah. Jadi kalau dipikir belum optimal dan bagaimananya untuk implementasi juga belum kelihatan gitu kan. Apalagi pembuat Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya beberapa revisi pasal-pasal yang sekiranya justru malah merugikan buruh. Dan dalam penting pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini seharusnya melibatkan buruh dan tokoh publik karena ini menyangkut kebijakan publik dan kesejahteraan bagi buruh. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.